Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Rans Teknis. Kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai kamera apa saja yang cocok digunakan untuk keperluan pemasangan kamera CCTV, tentunya di rumah atau perkantorannya. Di sini ya saya sudah sediakan contoh kamera yang menggunakan kabel koksil ya. Banyak CCTV kamera ya sudah beredar di mana-mana jenisnya, seperti kamera wireless ya, sistem menggunakan memory card, kamera IP cam, sistem menggunakan kabelan, dan kamera analog, sistem menggunakan kabel koksil. Nah, kabel koksil ya itu biasanya adalah kabel yang memiliki ya serabut dengan juga kabel powernya. Itu disebut kabel koksil RJ59 atau kabel ganda. Dia memiliki kabel video dan juga kabel power untuk setiap kamera yang Anda pasang ya. Nah, langsung saja ini ya, ada kamera jenis koksil ya atau analog ya. Ini adalah kamera outdoor ya. Ini kamera outdoor. Maksudnya outdoor adalah kamera yang biasa dipasang di luar ruangan ya, contohnya halaman ya, atau juga gedung ya, gedung yang jauh ya dari luar ruangan ya. Nah, di sini ada kamera ya, contohnya saya keluari sebiji kamera ini ya. Ini kamera bertipe atau beresolusi ya 1080p atau disebut juga dengan kamera 2 megapiksel. Nah, ini banyak sekali digunakan ya, karena ini adalah pertama kali yang keluar ya. Jenisnya memang didesain untuk outdoor ya, karena bentuknya seperti ini ya, panjang, maka cocok sekali digunakan di outdoor, di luar ruangan. Nah, ini adalah kamera ya. Di sini ada 4 kamera, 1 2 3 4. Kenapa di sini ada 4 kamera? Karena di sini ya perekamnya juga 4 ya, 4 channel ya, makanya 4 kamera. Jadi disesuaikan ya, kameranya 4 ya, perekamnya DVR-nya juga 4 channel. Nah, jika Anda ya hanya memasangkan 4 tapi di sini DVR-nya 4 channel, suatu saat mau nambah tidak bisa, harus menggantikan DVR ini yang 4 channel. Jadi jika Anda memasangnya 4 ya, boleh juga Anda membeli DVR ini yang 8 channel. Jadi suatu saat mau nambah ya, itu tinggal membeli ya kameranya sebiji lagi ya, dan menginstalasinya dengan kabel instalasi yang baru ya. Itu sesuai keperluan Anda. Jika keperluan Anda hanya 4 ya, ya tentunya Anda tidak perlu lagi membeli kamera ya. Tapi jika Anda ingin menambahkan 1 kamera lagi, Anda harus mengganti perekamnya. Kenapa? Karena ini sudah 4 kamera 4 channel ya. Jadi jika Anda mau menambahkan 1 kamera lagi, Anda wajib membeli perekam ini yang lebih dari ini ya. Ini 4 channel menjadi 8 channel. Jadi Anda bisa menambahkan menjadi 5 kamera dengan kapasitas 8 channel ini ya. Nah, di sini sudah saya buka nih ya. Ini kapasitasnya saya kasih tunjuk ya. Nah, di sini nampak ya ada port-portnya atau colokannya ya. Ini untuk kapasitasnya ya, 1 2 3 4. Ini adalah 4 channel ya. Artinya bisa dipasangkan sampai 4 kamera ini ya,
bisa indoor, bisa outdoor. Nah, ini adalah outdoor ya. Jika Anda mau menambahkan satu ini lagi, totalnya menjadi 5, itu tidak bisa ya, ini sudah 4. Jadi Anda harus menggantikan perekam ini menjadi lebih dari 4 ya. Tentunya yang kapasitas 8 channel ya. Karena perekam umumnya yang paling kecil itu adalah 4 ya. Jadi dikalikan 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. Nggak ada itu ya, perekam itu 4 channel. Ini dasarnya 4 channel, terus ada 5 channel, nggak ada. Dia kapasitas DVR ini ada 4 channel ya, nggak ada 5 channel, nggak ada 6 channel, nggak ada 7 channel ya, yang ada 8 channel. Dikali 2 ada 4, 8, 16, 32, 64. Jadi kalau misalnya ini kapasitas mau dipasang misalnya 5 kamera ya, terus memasang 6 kamera, Anda harus membeli lebih dari 4 channel kapasitasnya. Jika Anda membeli yang 4 channel sementara Anda mau pasang 5 kamera, itu tidak bisa. Jadi harus disesuaikan ya dengan kebutuhan Anda. Saya sih lebih sarankan ya, beli yang kapasitas lebih dari 4 ya channel ya. Suatu saat mau nambah tinggal beli kameranya ya, sama instalasi kabelnya. Nah, di sini udah ada port LAN. Fungsinya adalah untuk mengonlinekan CCTV ini ya, atau DVR ini ke jaringan internet sehingga bisa dilihat dari jarak jauh ya, jarak jauh. Jika Anda berada dimanapun, Anda bisa melihat kamera di rumah dengan menggunakan internet, tapi perangkat ini juga harus dihubungkan ke jaringan internet sehingga Anda bisa melihat ya dari handphone Anda dengan jangkauan jarak jauh ya. Nah, di sini juga ada port HDMI dan port VGA ya. Itu tinggal dicolokkan, ini adalah output video ya, dicolokkan ke monitor atau TV Anda ya. Ini adalah 4 channel ya. Nah, di sini sudah ada perangkat ya, perekam ini DVR dengan kameranya 4 juga ya. Mentok ini 4, kameranya mentok juga 4 ya. Jadi kalau mau nambah harus mengganti perekamnya ya. Jadi ini adalah perekam, ini kamera 2 megapiksel ya. Perekamnya juga harus disesuaikan 2 megapiksel ya. Jadi perekam ini kapasitasnya 2 megapiksel. Jika dikasih atau diberikan kamera ini yang 3 megapiksel atau 4 megapiksel, maka tidak support ya. Jadi harus kompatibel. Jadi jika perekamnya 2 megapiksel, maka kameranya harus 2 megapiksel. Nah, jika di bawah 2 megapiksel bisa, misalnya 1 megapiksel. Tapi jika di atas ini dikasih 3 megapiksel nggak bisa, karena perekamnya 2 megapiksel. Jadi harus sinkron ya. Perekam 2 megapiksel, kamera juga 2 megapiksel ya. Jika ini 4 megapiksel ya perekamnya, atau DVR yang 4 megapiksel, kameranya juga harus 4 megapiksel. Nah, itu batasnya ya. Jika di bawah 4 megapiksel nggak masalah. Tapi jika ini perekamnya 4 megapiksel ya, dikasih 5 megapiksel mungkin masih bisa, tapi harus disesuaikan juga ya. Oke, ini adalah perekam DVR yang kapasitasnya 2 megapiksel dan kameranya juga 2 megapiksel ya. Jadi ini sudah sesuai ya. Jika dikasih 4 megapiksel tidak bisa ya, karena perekamnya 2 megapiksel. Nah, ini adalah DVR dan kameranya ya, kamera CCTV yang outdoor. Nah, untuk penyimpanannya biasanya terpisah ya. Di sini ada memori hard disk. Nah, di sini ada hard disk dengan kapasitas 1 tera. 1 tera itu sama dengan 1000 giga ya. Ini sangat cocok untuk penyimpanan dalam jumlah yang sangat ya, terbatasnya ini merekam sebulan ya. Sebulan bisa merekam dengan kapasitas 4 kamera. Nah, jika Anda memasang 4 kamera,
tentunya yang dipasang hanya di pintu masuk dan pintu keluar gitu ya, atau di depan sama di belakang ya. 4 saja sudah cukup, tidak usah banyak-banyak ya, karena jika memorinya 1 tera dengan 4 kamera CCTV dipasang, maka hasil rekamannya bisa lama ya, bisa sampai sebulan ya. Ini sudah kelengkapan dari DVR ya untuk memorinya. Jadi ini akan dipasang di DVR ya, untuk merekam ya hasil ya, atau menyimpan ya hasil dari rekaman kamera CCTV Anda. Ini adalah alat untuk memori penyimpanan hasil rekaman kamera CCTV. Nah, alat selanjutnya adalah ini ya, ini power supply. Power supply ini fungsinya untuk mensuplai tegangan ke masing-masing kamera ini ya. Ya, masing-masing kamera menggunakan ini ya, ini adaptor 12 volt 10 ampere ya, bisa membackup ya lebih dari 8 kamera ya. Jadi makin tinggi ampernya makin bagus ya. Jadi ini digunakan ke kabel koksil ya. Kabel koksil memiliki kabel ganda ya, kabel RJ59 memiliki kabel ganda, dia support kabel video dan juga support kabel power ya. Inilah powernya. Ini PSU ya, power supply 12 volt 10 ampere. Ini ya. Nah, alat selanjutnya tentunya yang dibutuhkan adalah kabel. Nah, kabel ini diperlukan sekali ya untuk instalasi dari kamera ke perekam ya, DVR. Jadi ini kabel RJ59 ya, support dengan kabel power ya. Jadi dibutuhkan ini ya, sehingga tidak perlu menarik kabel atau menginstalasi kabel power ya, karena ini udah support dengan kabel video dan kabel power ya. Ini kabel RJ59 ya. Nah, jarak instalasinya bisa sampai, untuk tegangan 12 volt ya, itu bisa sampai 100 meter ya. Itu bisa juga untuk pemasangan kabel ini ya, RJ59 ya. 200 meter juga bisa ya, dengan tegangan 12 volt, ampernya lebih ditinggikan ya. Nah, alat lain yang dibutuhkan adalah soket. Di sini ada soket ya, soket. Nah, di sini ada soket, ini namanya soket bensi ya, bensi atau soket video ya, untuk dihubungkan ya ke kamera. Jadi di kamera setelah instalasi dipasang ini di satu di ujung kamera, satu di ujung DVR ya. Jadi ujung ke ujung ya, dan disambungkan di sini kabelnya ya. Dan setiap kamera memerlukan jack ya, jack DC untuk penyambungan power supply ya, yang dari sini, dari power supply jaring ini yang 12 volt. Jadi kabel nanti ngumpul di satu tempat saja ya, semua kabel ngumpul di satu tempat. Jadi misalnya ada titik di belakang, itu jatuhnya ke perekam ya. Misalnya instalasinya ada di depan, jatuhnya ke sini semua kabelnya ya. Jadi diinstalasi di satu tempat. Begitu juga powernya ya. Ya, jadi hard disk dipasangkan di dalam, powernya juga di sini, disediakan stop kontak ya. Jadi instalasi semua kamera jatuhnya di sini semua, lebih mempermudah dalam penyambungannya. Oke. Jadi bagi Anda memasangkan ini ya, sudah ada di tutorial kami sebelumnya, cara pemasangan jack DC dan jack BNC. Oke. Jadi jika Anda ingin bertanya, silahkan komen, like, and share ya.
dan jangan lupa subscribe video kami ya. Jadi tonton video kami agar Anda mengetahui cara-cara pemasangan dan bahan untuk kamera CCTV ya. Oke, jadi saya jelasin sekali lagi, kamera CCTV banyak tipe macamnya. Untuk kamera analog ya, menggunakan kabel ini ya, RJ59. Kalau IP cam itu menggunakan kabel UTP, boleh Cat 5, boleh Cat 6 ya. Untuk kamera yang lain itu ada wireless ya, hanya mengandalkan WiFi. Jadi semua banyak beredar ya di pasaran, banyak macam TV, tergantung Anda penggunaannya ya, untuk mau pakai yang mana yang sesuai dengan budget Anda juga ya. Semakin bagus kualitas kameranya maka akan semakin mahal ya. Semakin besar kapasitas channelnya maka juga akan semakin mahal ya. Dan semakin panjang atau titik-titik yang makin jauh juga semakin mahal ya. Oke, ada rupa, ada harga. Oke, terima kasih dari kami Rans Teknis. Salam sober.